kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membawakan materi mengenai perennialisme, dan materi ini pun adalah tugas mata kuliah kami di mata kuliah Filsafat Pendidikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Grace Bintang yang telah memberikan tugas ini, dan semoga materi yang akan kami sampaikan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada kita semua. Dan kami akan perkenalkan nama kami masing-masing sebelum kami mempresentasikan materi kami. Nama saya adalah Mas Lim Huta Barat. Saya Nana, dan nama saya Fitra Agustina Siregar. Dan saya BSKD Jagunir. Selamat menyaksikan. Filsafat dan pendidikan memiliki hubungan yang erat, karena pada hakikatnya pendidikan adalah suatu proses pewarisan dari nilai-nilai filsafat, dan filsafat itu adalah teori umum dari pendidikan. Perennialisme sendiri merupakan salah satu aliran dalam filsafat pendidikan. Dalam kehidupan modern saat ini banyak terjadi krisis kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, untuk mengembalikan keadaan krisis tersebut, maka perennialisme memberikan solusi, yaitu dengan cara kembali pada masa lampau yang dianggap ideal. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai kapan munculnya aliran perennialisme, ciri-ciri serta kelebihan dan kekurangan dan pendidikan dan pandangan perennialisme terhadap pendidikan. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, yang selalu ada atau tanpa akhir. Dari makna yang terkandung dalam kata itu, aliran perennialisme berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme sendiri juga sering dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali. Nah, perennialisme lahir dari suatu reaksi terhadap pendidikan progresivisme. Perennialisme menentang pandangan progresivisme yang menekan pada perubahan dan suatu yang baru. Solusi yang ditawarkan kaum perennialis sendiri adalah jalan mundur ke belakang dengan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang telah menjadi pandangan hidup yang pokok. Jadi sikap untuk kembali ke masa lampau itu merupakan konsep bagi perennialisme, di mana pendidikan yang ada sekarang ini perlu kembali ke masa lampau dengan berdasarkan keyakinan bahwa kepercayaan itu berguna bagi abad sekarang ini. Nah, kita masuk kepada sejarah perkembangan aliran perennialisme. Pendiri dari aliran ini adalah Aristoteles, yang kemudian didukung dan dilanjutkan oleh Thomas Aquinas pada abad ke-13. Munculnya aliran ini adalah sebagai alat atau cara untuk menghadapi krisis yang dihadapi manusia saat ini. Oleh karena itu, perennialisme memberikan suatu pemecahan maksud saya, dengan jalan kembali kepada kebudayaan masa lampau. Nah, perennialisme sendiri lahir pada tahun 1930-an sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Perennialisme menentang pandangan progresivisme seperti yang sudah saya katakan di awal tadi terhadap suatu perubahan atau sesuatu hal yang baru. Karena perennialisme memandang situasi di dunia ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama pada kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Maka perlu adanya usaha untuk mengamankan ketidakberesan ini. Teori dan konsep pendidikan perennialisme dilatar belakangi oleh filsafat-filsafat Plato yang merupakan bapak idealisme klasik. Filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan juga filsafat Thomas Aquinas yang mencoba memadukan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran filsafat gereja Katolik yang tumbuh pada zamannya, yaitu di abad pertengahan. Nah, kira-kira abad ke-6 hingga abad ke-15 merupakan abad kejayaan dan keemasan filsafat perennialisme ini. Filsafat perennial atau yang sering disebut sebagai kebijaksanaan universal disebabkan oleh beberapa alasan yang kompleks secara berangsur-angsur, mulai dari runtuh menjelang tokoh dalam aliran perennialisme. Sudah saya sebutkan sebenarnya tadi di awal, yaitu teori atau konsep pendidikan perennialisme dilatar belakangi oleh filsafat-filsafat seperti Plato sebagai bapak idealisme klasik, dan filsafat Aristoteles sebagai bapak realisme klasik, dan filsafat Thomas Aquinas yang mencoba melakukan perpaduan antara filsafat Aristoteles dengan ajaran gereja Katolik yang berkembang pada zamannya. Yang pertama, Plato. Plato merupakan salah satu filsuf Yunani yang hidup pada zaman filsafat sofisme. Menurut Plato, tujuan utama dalam pendidikan adalah melakukan pembinaan pemimpin yang sadar terhadap pentingnya asas normatif dan melaksanakannya dalam seluruh aspek kehidupan.
Menurut Plato tersebut, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang adil dan sejahtera. Manusia yang paling baik adalah manusia yang hidup atas dasar prinsip ide mutlak, yaitu suatu prinsip mutlak yang dijadikan sumber realitas maksud saya, semesta serta hakikat kebenaran abadi yang bersifat transendental untuk membimbing manusia agar menemukan kriteria moral, politik, dan sosial. Yang kedua, yaitu Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang murid Plato. Hasil pemikiran Aristoteles dianggap atau disebut dengan filsafat realisme. Aristoteles mengajarkan manusia bagaimana cara berpikir berdasarkan atas prinsip realistis yang lebih dekat pada alam kehidupan manusia sehari-hari. Menurut Aristoteles sendiri, manusia merupakan makhluk materi dan rohani. Sebagai makhluk materi, Aristoteles menyadari bahwa manusia dalam hidupnya berada dalam keadaan yang meliputi kondisi alam, materi, dan sosial. Sebagai makhluk rohani, manusia menurut Aristoteles sadar bahwa manusia akan menuju proses yang lebih tinggi, yaitu menuju pada manusia yang ideal. Yang ketiga, yaitu Thomas Aquinas. Thomas berpandangan bahwa pendidikan adalah penuntun agar kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. Seorang guru berfungsi sebagai penolong untuk membangkitkan potensi yang masih tersembunyi dari anak agar menjadi aktif dan nyata. Dan mengenai ciri-ciri aliran perennialisme akan dilanjutkan oleh teman saya, Abe. Ciri-ciri aliran perennialisme. Yang pertama, perennialisme mengambil jalan refleksif, yaitu kembali kepada nilai dan prinsip dasar yang menjiwai pendidikan pada masa Yunani kuno dan abad pertengahan. Yang kedua, perennialisme beranggapan bahwa realitas itu mengandung tujuan. Yang ketiga, perennialisme beranggapan bahwa belajar adalah latihan dan disiplin mental. Yang keempat, perennialisme beranggapan bahwa kenyataan tertinggi itu berada di balik alam penuh kedamaian. Ya, dan akan dilanjutkan lagi dengan kelebihan dan kekurangan dari aliran perennialisme yang dibawakan oleh saudara Maslim Huta Barat. Kelebihan dan kekurangan aliran perennialisme. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya ada beberapa hal, yaitu yang pertama, perennialisme mengangkat kembali nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum yang menjadi pandangan hidup yang kokoh pada zaman kuno atau abad pertengahan. Yang kedua, kurikulum menekankan pada perkembangan intelektual siswa pada seni dan sains. Yang ketiga, perennialisme tetap percaya terhadap asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Kecakapan membaca, menulis, dan berhitung merupakan landasan dasar. Yang keempat, perennialisme ini memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Yang kelima, dalam pendidikan perennialisme ini, siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya, dan siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Yang keenam, siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan yang timbul di awal pembelajaran, sehingga menjadikan siswa lebih mengingat materi yang sedang dipelajari. Yang ketujuh, membentuk output yang dihasilkan dari pendidikan di sekolah memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oke, yang selanjutnya adalah kelemahan. Kelemahan ini ada beberapa dibagi menjadi lima bagian. Yang pertama adalah pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Yang selanjutnya, perennialisme ini kurang menerima adanya perubahan karena menurut mereka perubahan dapat menimbulkan kekacauan, ketidakpastian, ketidakteraturan terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosiokultur. Yang selanjutnya, fokus perennialisme mengenai kurikulum adalah pada disiplin-disiplin pengetahuan abadi. Hal ini akan berdampak pada kurangnya perhatian pada realitas peserta didik dan minat-minat siswa. Yang selanjutnya, mengabadikan kurikulum yang ditentukan yang menjadi tradisi sekolah, mengurangi bimbingan dan pengaruh guru. Yang terakhir, yang kelima,
Dalam pendidikan perennialisme ini, siswa menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Adapun beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Yang pertama, Plato, program pendidikan yang ideal harus didasarkan atas paham adanya nafsu, kemauan, dan akal. Yang kedua, perkembangan budi merupakan titik pusat perhatian pendidikan dengan filsafat sebagai alat untuk mencapainya. Itu menurut Aristoteles. Yang ketiga itu menurut Thomas Aquinas, pendidikan adalah menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif atau nyata. Adapun pandangan aliran perennialisme terhadap pendidikan ialah sebagai berikut. Yang pertama itu pendidikan. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai budayaan yang ideal. Yang kedua itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikannya adalah membantu peserta didik menyingkapkan dan internalisasi nilai-nilai yang benaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. Yang ketiga sekolah. Sekolah adalah lembaga yang berperan mempersiapkan peserta didik atau orang muda untuk terjun dalam kehidupan. Yang keempat, kurikulum. Kurikulum pendidikan bersifat berpusat pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran harus bersifat universal dan abadi. Selain itu, materi pembelajaran terutama harus terarah kepada pembentukan rasionalitas manusia. Sebab demikianlah hakikat manusia. Yang terakhir, metode pendidikan atau metode belajar utama yang digunakan oleh perennialis adalah membaca dan diskusi, yaitu membaca dan mendiskusikan karya-karya besar yang tertuang dalam The Great Book dalam rangka mendisiplinkan pikiran. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami mengenai aliran perennialisme adalah perennialisme meyakini bahwa pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. Pengetahuan adalah sumber kebenaran. Oleh karena itu pula, maka penyelenggaraan pendidikan pun di mana-mana mestilah sama. Pendidikan mestilah mencari pola agar peserta didik dapat menyelesaikan diri bukan hanya pada kebenaran dunia saja, tetapi hendaklah kepada hakikat-hakikat kebenaran. Demikianlah yang dapat kami sampaikan di video kali ini, dan kami berharap teman-teman dapat menambah wawasan dari apa yang telah kami sampaikan, dan teman-teman boleh juga menambahkan di kolom komentar masukan ataupun kritikan ataupun mungkin penambahan dari apa yang teman-teman tahu tentang aliran perennialisme tersebut. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Akan gentar langkahku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber